Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Ya, sumber energi, terutama penghasil thermal atau listrik, baik yang berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas batu bara, atau yang bersumber energi terbarukan yang menggunakan tenaga surya, tenaga angin, tenaga hidro, atau tenaga nuklir. Saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer yang wajib terpenuhi untuk mengaktifkan atau menjalankan segala perangkat teknologi dan mesin industrialisasi, perangkat mobilisasi aktivitas manusia, dan lain-lain. Tak ada sumber energi, sistem ekonomi tak akan berputar, layaknya kebutuhan primer pangan yang memproses metabolisme dan memberi energi untuk aktivitas manusia sehari-hari. Sumber energi listrik super sangat vital. Karena itulah, sistem distribusi dan pelayanan sumber primer ini wajib dijaga. Untuk itu, para pengembang atau konsorsium penyedia layanan pembangkit energi listrik besar umumnya akan membuat sistem atau utilitas energi storage atau sistem penyimpanan energi yang dapat dimanfaatkan pada saat-saat tertentu ketika permintaan listrik sedang tinggi-tingginya. Banyak metode penyimpanan energi storage seperti sistem reservoir atau baterai gunung, sistem kriogenik, tidal energi, dan lain-lain. Profesor Kardus juga pernah membahas dalam konten sebelumnya di mana sistem-sistem tersebut akan digunakan untuk memasok pasokan listrik di suatu daerah ketika permintaan sumber energi sedang sangat tinggi. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas sistem energi storage serupa yang disebut dengan CAES atau Compressed Air Energy Storage atau penyimpanan energi udara terkompresi yang dapat dimanfaatkan selama periode beban puncak atau ketika permintaan energi sedang tinggi-tingginya, seperti proyek CAES di McIntosh, Alabama, Amerika Serikat. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, McIntosh Lakeland Power Plant Compressed Air Energy Storage adalah salah satu utilitas penyimpanan udara terkompresi terbesar di dunia. McIntosh Lakeland merupakan bagian dari perusahaan pembangkit energi listrik yang menggunakan berbagai tenaga, mulai dari nuklir, gas, hingga minyak bumi. Perusahaan ini beroperasi di Amerika Serikat. Sistem CAES atau penyimpanan udara terkompresi dibangun pertama kali pada 1991 di Alabama, Amerika Serikat, yang tujuan utamanya sama seperti baterai atau energi storage lain, yakni menyimpan energi yang nantinya bisa dibangkitkan lagi untuk memutar turbin generator listrik di kemudian hari ketika permintaan listrik sedang dalam beban puncak atau sedang tinggi-tingginya. Ya, pembangkit dan penyimpanan energi ini akan dioperasikan ketika pembangkit utama yang menggunakan tenaga gas sudah kewalahan untuk menyediakan suplai energi listrik pada konsumen. Di sini McIntosh Power Plant membangun sistem CAES, Compressed Air Energy Storage, yakni penyimpanan energi udara terkompresi yang mampu menyimpan energi hingga 110 MW. Dan tahukah Anda, McIntosh Power Plant beroperasi dengan menyimpan udara terkompresi dalam gua garam bawah tanah. Gua garam adalah gua buatan bawah tanah dengan luas 1000 kaki atau 300 meter yang memiliki kapasitas 19 juta kaki kubik atau sekitar 530.000 meter kubik. Dengan kedalaman gua lebih dari 600 meter, gua ini dapat menampung gedung 80 lantai di dalamnya. Iya, cara kerjanya adalah dengan melakukan pemompaan udara dan disimpan di penyimpanan gua bawah tanah. Ketika produksi listrik melimpah sementara permintaan konsumen rendah, pembangkit energi utama yang berbahan bakar gas alam akan menyuplai listrik berlebih ke sistem CAES. Di sini listrik digunakan untuk memompa dan mengambil udara dari luar dan kemudian menyimpannya di bawah tanah. Proses penyimpanan udara di gua bawah tanah akan melalui proses kompresi atau pemerasan dengan sangat kuat hingga udara yang terkompresi mencapai ambang 1015 PSI atau sekitar 70 bar. Proses kompresi sebesar itu akan meningkatkan suhu udara yang tersimpan hingga udara tersebut mencapai titik panas dengan suhu hingga 177 derajat Celcius. Udara terkompresi yang tersimpan
dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Saat permintaan listrik sedang tinggi, penyediaan layanan energi akan membangkitkan kembali udara yang tersimpan dan terkompresi di gua bawah tanah, yang kemudian akan disalurkan ke permukaan melalui pipa dan kemudian dimasukkan pada sistem penukar panas yang disebut rekuperator. Pada rekuperator, udara dari gua bawah tanah akan dipanaskan lagi hingga mencapai suhu 600 derajat Fahrenheit atau 315 derajat Celcius, hingga kemudian udara suhu tinggi tersebut akan dimasukkan ke ruang pembakaran atau high pressure expander dan akan dipanaskan lagi dengan bantuan gas hingga bersuhu 1000 derajat Fahrenheit atau sekitar 537 derajat Celcius, sebelum kemudian masuk dan dipanaskan lagi di low pressure expander hingga bersuhu 1600 derajat Fahrenheit atau sekitar 710 derajat Celcius. Pada suhu ini, udara akan memutar turbin generator untuk menghasilkan listrik yang dapat disuplai untuk permintaan kebutuhan 11.000 rumah tangga dalam tempo 48 jam. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang sistem penyimpanan energi CAES atau Compressed Energy Storage. Profesor Kardus dari Lakeland, Alabama, Amerika Serikat mengabarkan.